Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Hai manusia, sesungguhnya telah datang keterangan dari Tuhanmu, bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan kami telah turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya Al-Qur'an ia merupakan cahaya yang terang benderang, maka semua isi kandungan Al-Qur'an adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Semua apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah cahaya untuk kehidupan manusia, akan menerangi jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an dari apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat dengan faidah, syarat dengan kemuliaan. Dan di antara kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita renungkan adalah kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terbanyak adalah kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karenanya seorang muslim hendaknya berusaha untuk merenungkan isi kandungan Al-Quran dari kisah-kisah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang sangat panjang dari perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka di penutup kisah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana haditsan yuftara, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka haditsan yuftara, kisah tersebut tatkala disampaikan bukan hanya sekedar cerita yang dibaca. Artinya dalam kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam terdapat pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang berakal. Dia bukan hanya sekedar kisah yang diceritakan, akan tapi di dalamnya banyak faidah, di dalamnya banyak pelajaran. Maka di antara kisah yang agung dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana besarnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang salah satu di antara tahapan perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin." Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Mesir, maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa bersama dengan kaumnya terus berusaha menjauhi kota Mesir, menjauh dari kota Mesir, sampai akhirnya mereka terhalang dengan lautan yang membentang luas di hadapan mereka. Tidak ada jalan yang bisa mereka pilih. Mereka terhalang oleh lautan. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala kedua golongan ini sudah bisa saling melihat, artinya pasukan Fir'aun sudah bisa melihat Nabi Musa dan Bani Israel, begitu juga sebaliknya, Bani Israel dengan Nabi Musa juga bisa melihat Fir'aun. Artinya posisi kedua golongan ini sudah saling sangat dekat.
Maka ashabu Musa, ya pengikut Nabi Musa dari kalangan Bani Israel berkata, inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul, kita pasti akan binasa, kita pasti akan dibantai oleh mereka. Tapi apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Kalla, kata Nabi Musa, tidak sama sekali, kata Nabi Musa, kita tidak akan pernah bisa disusul oleh mereka. Inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi jalan kepadaku, akan menunjukkan jalan kepadaku. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga dari salah satu di antara tahapan dari kehidupan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana besarnya tawakal Nabi Musa kepada Allah. Tatkala seorang sudah yakin ia berada di jalan Allah, tatkala seorang sudah yakin di atas ilmu bahwa ia sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dia lakukan kecuali hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Niscaya Allah pasti akan membelanya, niscaya Allah pasti akan menolongnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga akhirnya laut itu terbelah menjadi 12 jalan yang bisa dilalui oleh Bani Israel, yang dengannya Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam lautan itu. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini sebahagian dari kisah yang memberikan kepada kita manfaat, memberikan kepada kita faidah, memberikan penjelasan kepada kita, cahaya kepada kita. Maka benar yang dikatakan oleh Allah, maka haditsan yuftara. Al-Quran dengan kisah-kisahnya bukan hanya sekedar cerita yang dibacakan begitu saja, akan tapi di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mampu mengambil pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya yang terang benderang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dijadikan sebagai panduan hidup bagi seorang hamba untuk menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.